kembali lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya karena lagi banyak sibuk-sibuknya ya tim IT kita ini, guru-guru di IT semuanya dipakai. Ya, salam bahagia. Nah, ini teman-teman, di sini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Mungkin pernah terlintas atau pernah membuat belum sebelumnya untuk keyakinan kelas? Pak Nanda udah pernah bikin keyakinan kelas? Dari beberapa poin ini hanya beberapa, nggak semuanya. Enggak semuanya? Iya. Oke. Bukan, maksudnya artinya pernah Ada. ketika ngajar pernah bikin keyakinan kelas? Pernah. Pernah ya? Kalau Bu Alfi? Pernah, udah dilakuin juga. Udah dilakuin juga. Oke. Kalau Pak Eka nih gimana? Pernah Pernah ya? pernah dilakuin. Nah, memang di keyakinan kelas ini sangat penting ya, bahwa di dalam sebuah pembelajaran itu di awal kita harus membuat sebuah peraturan dulu, lalu dibuat menjadi keyakinan kelas. Sebenarnya perbedaannya adalah peraturan dengan keyakinan kelas itu sangat berbeda ya, karena peraturan kelas itu adalah lebih ke aturan-aturan yang ada di dalam kelas, tapi kalau untuk keyakinan kelas lebih ke ketika dia salah melakukan sesuatu, dia menyadari diri sendiri, lebih sadar untuk dirinya sendiri, seperti itu. Ini keyakinan kelas. Lalu di modul 1.4 ya, budaya positif, itu adalah yang akan kita diseminasi hari ini adalah seperti ini ya. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira setuju nggak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju. Kenapa Pak setujunya Pak Eka? Karena salah satu bentuk mendisiplinkan mungkin ya biar bisa membiasakan. Kalau nggak ada hukuman, anak itu mungkin terbiasa dengan yang nggak ada aturan segala macam. Mungkin salah satu bentuk penegakan disiplin ya, hukuman itu salah satunya. Salah satunya bentuk disiplin dalam mendisiplinkan anak adalah dengan hukuman ya. Tergantung jenis hukumannya nanti. Tergantung jenis hukumannya. Oke. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira bagaimana? Misalkan ada anak yang terlambat datang, yang biasanya, oke, kamu datang ya terlambat ya, iya. Kenapa di jalan dan lain-lain gitu kan? Sudah ditanya, terus dikasih hukuman, tapi hukumannya adalah membersihkan halaman atau membaca. Nah, kira-kira dapat mendisiplinkan anak nggak? 30% sampai 50% bisa kayaknya. Tergantung kembali sama anaknya. Tergantung ke anaknya ya. Bisa. Kalau memang udah terbiasa seperti itu atau contohnya terlambat, ya susah juga kayaknya. Oke. Ya, siap. Balik lagi ke pertanyaan ketiga nih. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, Kira-kira setuju. bagaimana? Setuju. Oke, setuju ya? Ya, siap. Nah, ini kita akan masuk ke ini ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, stimulusnya adalah seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulusnya. Teori kontrolnya atau pilihan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya, kita bisa nggak untuk mengubah orang lain, pandangan orang lain? Belum tentu bisa. Sulit ya? Sulit. Belum tentu bisa ya? Gitu. Kalau tidak ada motivasi di dalam dirinya, dia nggak akan bisa berubah. Walaupun ada motivasi dari eksternal. Selanjutnya adalah, oke, lanjut. Nah, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini stimulusnya. Sedangkan di teori adalah semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan saja seperti ini. Misalkan contoh, anak itu datang terlambat. Pasti dia punya alasan atau punya tujuan kenapa dia datang terlambat, walaupun yang berbeda-beda ya. Alasan tertentu ya. Ya, bisa dia itu karena macet, bisa juga karena kesiangan, bisa juga karena malamnya main game dan lain-lain.
pasti dia mempunyai tujuan atau memiliki tujuan tertentu. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Pernah lihat gak orang lain yang dikontrol? Sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Teorinya adalah kita doang yang bisa mengontrol. Kenapa orang lain bisa mengontrol kita? Karena kita memberikan ke orang lain untuk bisa mengontrol kita. Itu bukan berarti mereka yang kontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kita itu nggak bisa kontrol orang lain teorinya. Karena apa? Karena kalau kita bisa kontrol orang lain, karena orang lain itu bersedia dikontrol sama kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya. Jadi pemaksaan pada saat ketika kita gagal membujuk ya, misalkan contoh, Bapak Ibu nanti tolong kerjain ini ya, bla 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 gitu kan. Terus ternyata yang diminta tidak mau. Akhirnya langsung dipaksa. Bapak Ibu langsung bikin ini ya, atau enggak langsung surat tugas misalkan seperti itu. Kalau dengan kondisi yang musyawarah atau diskusi nggak mau, berarti langsung ke pemaksaan. Model berpikir menang atau kalah. Nah ini adalah model berpikir menang-menang. Maksudnya adalah pada saat mungkin kita sedikit sadar ya, ketika dulu waktu sekolah kayaknya untuk ranking itu perlombaan. Jadi kalau juara 1 ya berarti ranking 1 berarti juara 1. Padahal itu belum tentu sekarang, karena kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak ini sekarang udah berbeda. Anak-anak itu sekarang lebih ke apa yang mereka punya, apa bakat minat mereka punya, itu yang harus kita kembangkan, bukan lagi mereka harus juara 1, 2 dan seterusnya. Lalu disiplin positif ya, ada teori kontrol dan teori pilihan dari Dr. William Glasser ya. Nah, ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, lalu realitas atau kebutuhan kita yang berbeda. Seperti itu. Ada 5 posisi kontrol, motivasi, makna disiplin, dan lain-lain. Lanjut. Nah, apakah makna disiplin? Maksudnya di sini adalah disiplin itu bukan berarti kita mendisiplinkan orang lain, akan tetapi lebih ke kita mendisiplinkan diri kita sendiri untuk terus-terusan berdisiplin positif, berkegiatan positif. Misalkan contoh, kegiatan yang positif yang sudah kita lakukan di sekolah adalah setiap hari Jumat ngaji, ya kan? Nah, mau nggak mau setiap hari Jumat harus ngaji. Nah, itu disebut dengan disiplin positif. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kamu nggak ngikutin saya, berarti kamu nggak disiplin. Kamu nggak ikut aturan, berarti kamu nggak disiplin. Itu udah berubah tuh ternyata di paradigma di tempat kita ya, di negara kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Artinya, disiplin di sini dengan ketidaknyamanan berarti pada saat mereka dihukum udah telat misalkan, tanpa kita sadari kita sering ngomong kamu telat, dan kita tidak mendengarkan apa dia telat karena apa alasannya. Langsung kita hukum, udah kamu bersihkan gini. Nah, seharusnya adalah kita mencoba untuk bertanya dulu, kenapa kamu telat? Gitu. Alasannya apa? Itu bisa kita gali. Lalu nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Nah, di setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya atau motivasi dalam diri ya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini ada tujuan kita ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia mengenai profil pelajar Pancasila itu beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, ini di SMK udah banyak banget ya
yang harus kita kembangkan. Ini udah cocok sesuai dengan kita di SMK. Lalu pembelajaran ini motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang tadi ya, apakah hukuman bisa mendisiplinkan anak? Nah, ini kita akan bahas di sini. Teorinya seperti ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu ada juga motivasi dari eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa yang bila saya melakukan. Itu adalah motivasi dari internal. Kalau kita sudah memiliki motivasi internal lebih tinggi dibandingkan motivasi eksternal, itu akan terbangun. Tapi sebaliknya, kalau motivasi eksternalnya lebih tinggi dibandingkan motivasi internal, itu belum tentu akan ngebangun kita. Seperti itu. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Kita dengan memerintah diri sendiri itu sudah disebut dengan disiplin positif atau kegiatan habit pembiasaan ya. Seperti itu. Lalu dihukum oleh penghargaan. Nah, ini tadi, apakah penghargaan menjadi sebuah motivasi? Nah, ada pengaruhnya bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Teorinya seperti itu dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternalnya akan ada faktor ketergantungan. Berapa dampak pemberian penghargaan? Artinya, penghargaan itu adalah sebuah hukuman juga. Khawatirnya ketika kita, oke, siapa yang bisa menjawab saya kasih permen misalkan, atau coklat. Nanti kalau udah kita nggak ada coklat, dia nggak akan mau jawab. Seperti itu. Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu ada penghargaan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Berbeda dengan nantinya ketika kita memberikan sebuah penghargaan atau lebih ke misalkan contoh anak kita juara 1 ya, kita kasih penghargaannya berupa ucapan selamat dan lain-lain, bahwa kita bangga atas prestasi dia, bukan berupa barang. Itu lebih mengena dibandingkan nantinya berupa barang. Kalau berupa barang biasanya akan kedepannya jangka panjangnya kalau misalkan kita tidak memberikan barang lagi, dia nggak akan mau. Itu disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan itu penghargaan menurunkan kualitas. Jadi nanti pada saat kita, oh ya nggak ada reward nih. Misalkan siapa yang kinerjanya paling baik di sekolah kita akan mendapatkan misalkan emas, misalkan seperti itu. Terus ketika di bulan depan gak ada emas, ngapain? Gak ada tujuan yang ingin dicapai. Itu berarti menurunkan kualitas pekerjaan kita, kinerja kita. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Ya, artinya penghargaan di sini kita akan terus-terusan terpatok bahwa saya yang harus bisa mendapatkan penghargaan itu. Seperti itu. Penghargaan mengurangi motivasi di dalam diri, ya. Motivasi eksternal terus harus ada hadiah terus. Nah, seperti itu. Lalu tugas perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Udah ada jawabannya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Murid diminta untuk push up. Ya, murid kalau lagi nggak pakai masker kayak kemarin, kamu push up dulu, nggak pakai masker. Nah, itu hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman kali. Hukuman, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman ya? Pananda hukuman menurut Pananda. Oke, nggak masalah, ada perbedaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis
karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi lah. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan ya, tidak mengenakan artinya nyeker. Pada saat itu karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi ada anak yang nggak pakai sepatu hitam, akhirnya disuruh nyeker seharian di sekolah. Hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK, olahraga ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita akan lihat bedanya. Oh, maksudnya Yang pertama hukuman ya, karena terlambat. keterlambatan sekolah. Lalu yang kedua juga hukuman, yang ketiga hukuman. Nah, yang keempat ini kenapa disebut dengan konsekuensi? Karena dia menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensinya dia adalah harus mengganti yang baru. Membersihkan tumpahan air juga sama. Tanggung jawabnya dia ketika tersenggol, lalu dia harus membersihkan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, itu sebutan hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini kenapa konsekuensi? Karena pada saat pelajaran olahraga, lari itu merupakan salah satu olahraga. Ya. Nah, itu berarti disebut dengan konsekuensi. Beda halnya adalah ketika pelajaran matematika nih, Bapak Ibu, terus ada yang terlambat 10 menit. Yaudah kamu lari dulu keliling lapangan. Itu tidak ada korelasi antara pelajaran dengan hukumannya atau konsekuensinya. Nah, itu disebut dengan konsekuensi. Lalu nih, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ya. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Misalkan kayak tadi, kalau dia numpain air ya konsekuensinya harus ngebersihin. Gitu. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama kalau hukuman. Dendam anaknya. Ya. Ingat sampai besar. Saya dulu pernah terlambat. Saya disuruh skot jam 100 kali sama guru saya. Sampai sekarang alhamdulillah masih ingat. Gitu. Lalu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek kalau konsekuensi. Disuruh bersihin, mungkin anak-anak kecil ya, lebih ke anak-anak kalau dia habis main gitu kan, disuruh orang tuanya beresin dulu mainannya. Dia nggak nyaman. Ini nih. Tapi akan itu mendisiplinkan mereka. Lalu anak membenci kedisiplinan. Kalau di hukuman, misalkan kamu terus hukumannya ini, nah, itu anak itu akan membenci sebuah kedisiplinan. Lalu kalau konsekuensi adalah anak lebih menghargai disiplin. Kalau hukuman itu adalah paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Biasanya kalau dihukum ada yang stres dan lain-lain ya. Itu konsep diri yang baik. Konsep diri yang buruk, lalu untuk konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Dia menyadari betul bahwa dia itu salah. Gitu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu kalau anak-anak dihukum biasanya adalah marah, bersalah, dipermalukan, merasa nggak dihargain. Tapi kalau konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara. Ini sifatnya hanya sementara. Gitu. Nanti dia akan menyadari. Seperti itu. Ini adalah perbedaannya. Nah, apa yang disebut dengan restitusi? Ada yang pernah dengar? Pernah? Di TV. Kemarin ya? Sambo, ya. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Gitu. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika ada anak terlambat, kita harus tanya dulu kenapa, alasannya kenapa dia terlambat. Terus yang kedua adalah menyadarkan mereka bahwa ini sesuai dengan keyakinan kelas atau enggak, atau keyakinan sekolah, bahwa
terlambat itu boleh atau tidak. Kalau menurut mereka, nggak boleh Pak terlambat. Nah, kalau nggak boleh, berarti apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Saya harus melakukan, saya harus lebih bangun lebih pagi, bla bla bla. Nah, mereka sudah mulai menyadari bahwa saya harus berubah. Itu yang disebut dengan salah satu adalah segitiga restitusi. Nah, ini oke, 9 ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, ini menawarkan. Sifatnya adalah tawaran, berarti bukan paksaan. Dan tawaran supaya mereka bahwa menyadari, iya, yang saya lakukan adalah salah. Berarti saya harus melakukan sesuatu yang lebih lain. Lalu yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita bahwa kita salah atau benar yang kita lakukan. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Lalu fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini yang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan kelas memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Safety. Berarti itu adalah tentang keyakinan keselamatan. Bukan karena polisi kan? Bukan. Oke. Lalu, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Keyakinan apa yang ada di dalam sini? Kesehatan. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira keyakinan apa? Tidak tertinggal. Ketepatan waktu atau agar tidak tertinggal materi. Ya. Nah, ini adalah ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Ini semuanya dalam lingkaran ini adalah yang pertama adalah peraturan kelas. Kita harus membuat peraturan di dalam kelas kita dulu. Mungkin Bapak Ibu yang bukan wali kelas lebih ke peraturan dalam pembelajaran masing-masing. Lalu membuat sebuah keyakinan di dalam kelas, di dalam lingkungan positif, dan kita akan menghasilkan budaya positif. Nah, peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa kira-kira? Kerapian. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Berarti selalu mengembalikan buku ke tempatnya, artinya kalau mungkin anak-anak setiap awal tahun pembelajaran baru pinjam buku, habis itu selesai tahun ajaran kembalikan buku. Akan tetapi kalau hilang berarti kan mereka harus tanggung jawab. Ini adalah keyakinan tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Nah, berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati. Nah, ini saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain dan berkomitmen terhadap diri kita. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti adalah tentang keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan adalah kesehatan diri kita. Bergantian atau menunggu giliran, itu berarti menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker adalah kesehatan tadi ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu adalah tentang keselamatan dan keamanan. Ini disebut dengan keyakinan kelas. Nah, ini kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Jadi kita itu punya kebutuhan dasar kita sendiri sebagai manusia. Yang pertama adalah tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kita membutuhkan kasih sayang kan? Ya. Lalu penguasaan. Kita seperti orang, kita itu punya salah satu kebutuhan dasar adalah tentang penguasaan terhadap orang lain ataupun penguasaan terhadap sesuatu. Secara tidak langsung kita pernah mengalami itu. Lalu bertahan hidup, ya. Udah pasti manusia harus bertahan hidup dengan cara makan dan minum. Kalau kita nggak bertahan hidup, berarti nggak makan dan minum. Lalu kita juga punya kebutuhan dasar adalah tentang kesenangan.
Ya mungkin di sini beda-beda kesenangannya. Ada yang membaca buku, kalau mungkin Pak Swada baca Al-Quran kesenangannya dia. Bu Alpi tentang pekerjaan, misalnya seperti itu. Ya itu tentang kesenangan. Lalu kita juga kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah tentang kebebasan manusia. Apalagi cowok tuh sering nggak mau diperintah sebenarnya oleh pasangannya. Itu adalah sifat dasar kita, memiliki sesuatu kebebasan. Ini ada posisi kontrol, ya. Yang tadi ya, ada identitas. Ini artinya adalah untuk penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, di sini 5 posisi kontrol itu ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, kira-kira kita sudah ada di posisi mana? Kalau untuk penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Apakah kita pernah melakukan hal ini? Itu. Lalu ketika berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini adalah posisinya sebagai penghukum. Hasilnya, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Biasanya seperti itu. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas, murid melakukan guru ya? Murid meletakkan. Meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Gurunya nggak berkualitas, bla bla bla. Jangan seperti itu. Lalu murid berkata, biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau mungkin salah satu kita sebagai guru membuat posisi kita di penghukum, mungkin salah satu anak-anak akan berpikir seperti itu. Lalu dampak mulai pada murid adalah mengulangi kesalahan. Nah, lalu yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya, lalu ibu kecewa atau bapak kecewa, kamu udah berbuat seperti ini. Dia akan merasa murid kita akan menjadi orang yang bersalah, merasa bersalah. Kamu seharusnya udah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, secara tidak sadar, mungkin kita sudah pernah melakukan hal-hal yang seperti ini. Lalu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Murid melakukan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, murid biasanya ngomong kayak gitu, merasa rendah diri. Gara-gara kamu nih, ibu diomelin. Gara-gara kamu nih, bapak diomelin sama ibu ini. Itu membuat merasa orang bersalah. Murid nanti akan terus-terusan merasa dirinya bersalah. Lalu kita menjadi teman bagi murid. Identitas berhasil atau sukses. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ingat, ibu pernah bantu. Nah, ini menjadikan posisi sebagai teman. Guru itu menjadi teman. Lalu hasilnya nanti akan ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Lalu siswa akan berpikir adalah, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Lalu lemah, tidak mandiri, dan menjadi ketergantungan. Misalkan contoh, ada anak terlambat, enak nih sama bapak ini nggak bakalan dihukum, sama ibu ini nggak bakal, ini kayak teman saya, bla bla bla. Dia akan menjadi seperti itu muridnya. Lalu kalau kita menjadi di posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, guru ini menghitung, nanti akan terjadi seperti apa? Peraturannya bagaimana? Misalkan contoh ada orang yang terlambat, anak terlambat, terus kita lihat ke peraturannya. Peraturannya seperti apa? Menyesuaikan diri bila diawasin. Nah, guru akan menyesuaikan diri kalau diawasin. Ada kepala sekolah nih, ya kan? Wah, pura-pura rajin ah. Lalu murid akan meletakkan guru peraturan dan dihukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa banyak hukuman yang harus saya tulis? Nanti murid akan berkata seperti itu. Lalu apa nih? Menitik beratkan ya? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Kalau menjadi posisi pemantau. Lalu
Yang terakhir adalah posisi manajer. Kita sebagai seorang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ketika ada murid membuat suatu kesalahan, misalkan dia datang terlambat, menurut kamu memperbaiki masalah ini seperti apa? Atau menurut kamu bagaimana cara memperbaikinya ke depannya? Saya akan bangun lebih pagi dan lain-lain. Menguatkan pribadi hasilnya. Lalu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan? Lalu mengevaluasi diri, bagaimana saya memperbaiki diri saya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira di 5 posisi kontrol ini kita ada di posisi mana? Dan kita mau berada di posisi mana? Seperti itu. Lalu tugasnya adalah pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Ini adalah posisinya membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa banget sama kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Itu sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Dia lebih memberikan hadiah ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Ini menghukum. Nah, ini disebut dengan segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini adalah kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Yang pertama, adakah cara yang lebih efektif? Nah, untuk segitiga restitusi ini, itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, lalu validasi kebutuhan. Gitu. Ya, nilai apa yang kita sepakati dan lain-lain. Nah, ini ada video Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, kita bisa tonton. Ini adalah contoh penerapan dalam segitiga restitusi ya. Ibu dan Bapak guru itu hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu
karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya,
kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, nah itu adalah video dari segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Sidang lagi Bu. Nah, nih mungkin Bapak Ibu boleh saya bertanya sebentar ya, sedikit. Menurut Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, dari materi yang tadi saya berikan, menurut Bapak Ibu, hal baru apa yang saya dapatkan? Boleh siapa yang mau ngomong duluan? Dua pertanyaan dulu ya Pak. Satu dulu aja Bu. Hal baru apa yang saya dapatkan? Bu Rini. Oke. Ini berdasarkan video yang tadi saya berdasarkan video yang tadi saya tonton, saya pernah baca buku How to Make a Friend and Influence People dari Dale Carnegie. Itu bagaimana cara mencari teman dan mempengaruhi orang lain. Itu sepertinya diterapkan di video ini gitu. Dari bagaimana dia cara, kan dari awal anak itu datang dengan berkeluh kesah gitu kan ya. Nah gurunya itu nggak langsung menjudge gitu. Dia bertanya dulu, mendengarkan dulu gitu kan, dan berucap seperti, oh iya saya paham dengan apa yang kamu rasakan kan gitu kan. Jadi dia itu langkah pertamanya itu bagaimana mencari teman itu memposisikan diri kita seperti lawan bicara kita gitu.
Dan hal itu diterapkan di sini. Cuma dalam beberapa kata yang berbeda yang tentunya ini diterapkan di dunia pendidikan ya. Kalau itu kan buku itu secara umum bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari, berbisnis atau yang lain sebagainya, tapi ini dengan bahasa-bahasa di dunia pendidikan. Bagus, memang seharusnya begitu sebagai guru tidak mengejas siswa-siswa yang bermasalah. Kita tanya dulu, dia melakukan masalah itu pasti ada sebab-sebabnya. Ada alasan ya. Gitu ya. Ya kita cross check dulu sebabnya apa. Kita cari dulu dan kita posisikan diri kita sebagai dia gitu. Kenapa dia bisa begitu gitu. Baru nanti itu pun tidak langsung memberikan saran gitu, karena sifat manusia pada umumnya kalau diberikan saran dia akan menolak. Gitu. Merasa ada rasa saya lebih tahu diri saya gitu. Ada rasa Orang itu, saya cuma gitu. pengen cerita doang. Kok dikasih saran gitu. Nah dari guru itu kan dia nggak ngasih saran langsung. Percakapan itu kan mengarahkan. Jadi harusnya kamu lebih baiknya bagaimana gitu. Jadi secara secara tidak langsung anak itu berpikir, oh iya harusnya gue tuh baiknya begini gitu. Harusnya. Berarti mencari jawaban sendiri ya. Jawaban sendiri. Jadi guru tuh tugasnya hanya mengarahkan. Membimbing. Gitu, mengarahkan ke ini tuh kalau kamu begini baik apa enggak gitu, menurut kamu begini kira-kira solusinya bagaimana, padahal dia juga yang menemukan solusinya gitu. Betul. Berarti peran seorang guru hanya membimbing, menuntun supaya gitu. Dia bisa menemukan jalannya sendiri gitu Bu Rini ya. Gitu, padahal siswanya sendiri yang itu yang mencari jalan sendiri ya, solusinya. Solusi sendiri. Padahal Pak Eka mau ngomong gitu ya. Oh sih. Udah diomongin, berarti gak usah ya diomongin ya? Gak usah. Kalah cepet ya. Cukup. Berarti udah diambil semua jawabannya kayaknya sama Bu Rini ya? Udah berarti jawaban nomor 2 Pak Eka. Nah ini perasaan apa yang muncul ketika selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Mungkin siapa ada yang mau berbicara? Disiplin diri dan motivasi intrinsik berarti motivasi dalam diri ya. Berarti ya, tadi apa yang sudah Bu Rini katakan bahwa siswa itu kalau kita kasih motivasi eksternal atau dari luar, bisa jadi dia berubahnya hanya sebentar. Iya. Kalau sudah punya motivasi di dalam diri, dia berubahnya nanti akan panjang ya, lama gitu. Mungkin seperti itu ya. Lalu yang ketiga, peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Pernah mungkin Bapak Ibu mengalami hal ini di dalam pembelajaran di kelas? Pernah nggak kira-kira? Pastinya ada lah, namanya karakter siswa-siswa kan beda-beda ya. Ada yang dia aktif, ada yang dia pasif gitu. Nah justru dari siswa-siswa yang pasif ini kita bisa menerapkan teknik-teknik seperti ini nih untuk menggali potensinya siswa gitu, masalahnya siswa apa, kenapa dia nggak aktif di kelas, ada masalah apa gitu. Ini teknik seperti ini bisa dipakai. Oke. Ya, terima kasih. Berarti saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Berarti Bapak Ibu kira-kira menurut Bapak Ibu sendiri setelah mengikuti sesi ini dengan saya, apa yang akan dilakukan untuk kedepannya? Boleh yang belum jawab Bu Alpi atau Bu Alpi ya? Oke. Apa namanya? Peran yang akan dilakukan guru setelah mengikuti modul ini. Apa yang pertama akan Bu Alpi lakukan? Yang pertama mungkin membuat keyakinan kelas, yaitu terlebih dahulu di kelas. Kemudian apabila terjadi suatu tindakan yang mungkin dari kedisiplinan dan lain-lainnya, itu kita bisa melakukan seperti yang telah Pak Iman sampaikan, yaitu melakukan ada yang namanya segitiga restitusi. Itu dari segitiga restitusi itu yang pertama tadi menstabilkan identitas, terus yang kedua kita validasi dulu tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah membuat keyakinan kelas. Mungkin itu Pak yang akan dilakukan dari mengikuti modul Pak Iman. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sudah mengikuti sesi ini. Semoga kita bisa terus berbuat yang lebih baik lagi untuk murid-murid kita. Semoga murid-murid kita juga bisa menjadi sebuah kebanggaan buat keluarga dan buat kita tentunya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.